Kemarin, teman-teman, gue baru aja beli Captiva diesel bekas tahun 2011 yang harganya lumayan miring. Tapi ternyata gue kecelai dikit nih, karena mobil yang gue beli ini lumayan banyak PR-nya. Jadi gue ngapain kalian melakukan hal yang sama kayak gue, dan kita akan berangkat ke bengkel spesialis Chevy untuk buat tanya-tanya kira-kira apa aja nih tips yang harus diperhatikan sebelum kalian membeli Captiva diesel bekas. Yuk, kita berangkat. Nah teman-teman, sekarang gue udah bareng sama Om Hikmat nih. Om, sehat Om ya? Sehat. Oke. Om Hikmat ini adalah owner dari Panorama Motor yang kita datengin sekarang nih. Gue datang ke sini tuh sebenarnya karena banyak banget yang nanya nih, kalau beli Captiva yang harganya miring banget itu, sebenarnya worth it nggak nih Om? Worth it. Worth Cuman it, ada ya? memang ada beberapa poin yang harus dicek gitu kan, diperhatikan. Oke. Ada kerusakan yang layak dibeli, ada kerusakan yang tidak layak dibeli, ya pada akhirnya like or dislike aja gitu. Oke. Kalau misalkan Anda mau mengeluarkan budget tertentu karena terlanjur suka sama warnanya atau mobilnya, karakternya dan segala macamnya, ya beli gitu. Siap. Nah, di antara semua jenis Captiva nih Om, kira-kira yang tahun berapa sama tipe apa nih Om yang paling layak buat diburu nih Om? Captiva ini secara bodi ada empat jenis ya, tapi secara mesin hanya ada 2. Oke. SOHC sama DOHC. Itu yang diesel Om ya? Iya, yang diesel. Kalau secara bodi itu ada 4. Kita umumnya nyebutnya C100 NFL, facelift 1, facelift 2, facelift 3. FL tuh ya sebutan Ya, biasanya. disebutnya populernya FL. Tapi secara mesin, secara sistem semuanya sama, antara FL 1, 2, 3 itu sama. Cuman beda dikit lah gitu. Nah, di antara keempat itu Om, yang kira-kira paling layak diburu tadi Om pertanyaan saya, itu tuh ada di yang tipe apa nih Om? Tergantung purpose-nya. Kalau misalkan Om lebih ngejar ke durability, mungkin kita lebih suggest-nya ke versi C100 NFL. Itu yang paling awal berarti Om ya? Yang paling awal, yang versi SOHC. Berarti 2007 sampai 2011 peredarannya itu ya? Kalau untuk hal seperti engine, transmisi, minor lah. Hampir jarang dia turun mesin, kerusakan dan terjadi segala macam. Tapi kalau Om misalkan sukanya banyak yang lebih suka ke arah performa, artinya kita bicara akselerasi, kecepatan dan segala macamnya, yang FL 1, 2, 3. Sebetulnya mobil zaman sekarang agak sulit kalau kita menentukan mobil ini sehat atau tidak tanpa bantuan alat. Ya kan? Scanner ya Om? Scanner lah utamanya gitu kan. Cuman ada beberapa poin yang bisa kita lakukan tanpa bantuan scanner. Oke. Semisal mesin kita nyalakan dulu. Di dalam speedo itu kan ada temperatur ya. Biarkan temperaturnya ke arah setengah. Oke. Ke arah setengah artinya suhu kerja mesin sudah tercapai. Ditahan di 2000-3000 beberapa kali, dilepas, baru kita cek dipstick olinya. Karena ke dalam posisi dingin tidak akan muncul. Anomalinya tidak akan muncul, tidak. Begitu masuk suhu kerja dia baru muncul. Oke. Nah Om, sebelumnya Om, kan kalau dibuka cupnya nih, engine bay kan pasti ada covernya ya? Betul. Itu sebenarnya tinggal buka aja ternyata ya? Tinggal buka. Hanya 4 klip tuh? Hanya 4 klip. Nggak perlu baut-bautan? Jadi ini kan covernya ya. Kita tinggal buka tutup olinya, tinggal angkat aja covernya. Oke. Kecuali yang non facelift kayak punya Om, itu memang pakai baut. Pakai baut ya, siap. Nah tapi sebenarnya dipstick itu nggak ada di baut-bautan ini, nggak ada di cover-coveran. Nggak Tinggal perlu. angkat nih yang warna kuning nih Om ya? Iya, yang warna kuning tinggal diangkat. Diangkat nih, coba Om, kita buka nih Om. Nanti indikatornya apa nih Om? Indikator kan di sini nanti keluar asap ya. Asap. Nah, penguapan oli itu kan sebuah hal yang wajar. Apalagi di mobil yang performanya tinggi gitu kan, panas, yang menghasilkan panas dan segala macamnya. Tapi hal yang tidak wajar adalah asap yang keluar itu seperti kita kalau vape, vapor. Ngevapor, tebal berarti tebal dan seperti didorong. Bahkan kalau jari tangan kita, telapak kita taruh di sini, itu terasa di sini seperti ditiup. Oh, itu yang nggak normal Om? Itu yang nggak normal. Itu indikasi awal. Indikasi yang lebih parahnya adalah ketika oli ikut muncrat. Dari dipstick Om? Dari dipstick ikut keluar. Nah, tapi itu pun tidak bisa dijadikan patokan absolut. Tidak bisa dijadikan patokan absolut. Kenapa? Terkadang ada beberapa customer yang ngisi olinya terlalu penuh. Oh, jadi olinya memang keluar-keluar. Olinya memang keluar. Jadi buat teman-teman yang cari Captiva belum tentu juga itu bisa dijadikan patokan absolut. Nah, tapi kalau yang tadi uap itu udah pasti. Bentuknya seperti vapor itu ya, asapnya. Seperti vapor, tebal, seperti didorong. Itu udah pasti ada minimal kerusakan di daerah mesin. Antara mesinnya kotor karena terlalu banyak partikulat kotoran dan segala macamnya, atau memang there's something wrong dengan mesinnya gitu.
Nah Om, gejala yang paling umum dari munculnya asap itu biasanya apa nih Om? Loss kompresi ya. Loss kompresi Nah, ya? kalau bahasa teknisnya kita sih yang mudah dipahami gentong lah gitu kan. Ngegentong ya? Ya, jadi kan boring itu bentuknya presisi begini. Nah, di dalam itu bentuknya seperti ini. Ada gerigi-geriginya Ada Om, ya? gerigi-gerigi atau cekung. Jadi normalnya ring piston ketika naik ke atas itu tidak ada vakum ya. Dia vakum gitu. Ha-ha. Karena ada cekungan, Jadi nggak normal si jalannya? oli masuk ke ruang bakar. Oke. Ya. Kalau terjadi hal kayak gitu, tapi kita udah ngidam banget sama mobilnya nih Om, kira-kira biaya perbaikannya berapa tuh Om? Kalau yang paling umum tadi kasusnya, ngegentong segala macam itu. Kita bicara range harga aja ya, Range karena harga. kan kadang-kadang begitu turun, baru kita nemuin bugs-nya gitu, kayak Ah. misalkan selang segala macamnya. Itu kan pengaruh ke estimasi harga juga. Hmm. Pengerjaannya di angka 15 juta sampai 20-an. 15 sampai 20 ya? Nah, bergantung dari komponen, ada komponen lain nggak selain itu. Gitu Oke. kan. Karena biasanya pada saat turun baru, oh selangnya nih, oh water pumpnya nih, ini Ah. termostatnya nih gitu. Kalau ternyata hanya menggentong tadi, di kisaran 15 sampai 20. Ya 15-an lah. Kalau misalkan ada pengikutnya penyerta kayak metal jalan, metal duduk, selang-selang dan segala macamnya, sekitar 20-an. Tadi kan Om tips pertama cek dari dipsticknya Om. Yap. Tips yang kedua apa nih Om? Tip yang kedua, biasanya kerusakan yang paling umum terjadi di Captiva itu injektor. Injektor. Betul, Nah, injektor. itu biasanya karena yang udah umum ya. Udah Solar umum di lah, Indonesia itu iya. kualitasnya buruk. Betul, biosolar dan segala macamnya lah. Nah, Kalau tanpa alat agak tricky, agak sulit. Tapi ada hal yang paling mudah dilakukan adalah pedal gas diinjak dadakan berulang-ulang. oh, Nanti kayak kalau misalkan injektornya bermasalah, entah itu stuck, entah kurang bahan bakar atau terlalu banyak bahan bakar, dia kayak ada suara besi beradu. Tak tak tak, tak tak tak. Oke. Problemnya adalah injektor. Injektor. Nah, untuk lebih pastinya lagi, nanti kita cek lewat scanner, flow rate-nya namanya. Oke. Jadi semburan injektor nomor berapa nih yang bermasalah? Siap, siap. Atau kalau misalkan agak sulit karena tidak ada scanner, bisa secara manual dari fuel rate-nya. Oke, dia tuh diapain tuh Om? Jadi pada saat mesin nyala, ini kita buka aja. Nanti kan ini ada fuel rate kembali ya Ha-ha. dari selang. Itu kita lihat yang paling deras yang mana. Oh, itu akan keluar apa tuh? Solar yang paling deras yang mana? Seharusnya empat-empatnya sama keluarnya. Oke. Rata empat-empatnya. Nah, Ada yang lebih sedikit, ada yang lebih deras. deras. Bergantung jenis kerusakan si injektornya sendiri. Kalau injektor ini Om, Hmm. range harga untuk membenarkannya itu ada di berapa tuh? Untuk injektor di pasaran saat ini ada banyak macam ya. Ada importir sudah mulai masukin yang versi OM-nya. Ha-ha. Itu di angka 3,5 yang OM-nya, 3,5 Per injektor tuh? per injektor. Range harga yang original Captiva-nya itu di angka 4.250 sampai 4.500. Itu yang original per satu piece. Berarti kalau emang harus diganti satu set empat-empatnya berarti kurang Jarang. lebih jarang Om? Jarang terjadi empat-empatnya. Kalau misalkan di scan ternyata empat-empatnya bermasalah, sudah pasti dipastikan bukan injektor yang bermasalah, tapi Oh. wiringnya yang bermasalah. Yang ketiga nih Om, apa nih Om? AC, AC. AC. AC bisa menentukan mobil ini layak dibeli apa enggak tuh Om? Ya, karena kita bicara sebuah AC yang kalau bahasa MLM-nya ora umum gitu. Oke. Nggak umumnya kenapa? Karena sistemnya dia kan rotari ya. AC-nya Oke. bukan piston. Ada beberapa jenisnya yang piston. Nah, untuk pemeliharaan AC normalnya 1 tahun sekali dilakukan untuk ganti freon sama ganti oli. Oke. Jika itu tidak dilakukan, ada kemungkinan AC mengalami loss kompresi dan segala macamnya. Untuk ngecek AC-nya rusak apa enggak, itu bisa ditahu dari mana tuh Om? Bisa kita lakukan secara tes biasa ya, nyalain AC seperti biasa. Dia kan double blower depan belakang dinyalain dan kita perhatikan di areal selang ini. Dia terjadi pembekuan atau tidak. Biasanya selangnya keluar es batu, berarti dia bermasalah dengan ekspansi. Oke. Ada lagi kasus di mana kalau posisi mesin idle, AC tidak dingin. Ketika digas, baru dia dingin AC-nya. Berarti kompresornya sudah Bermasalah tuh. Om? lemah. Dia udah nggak mampu kasih tekanan. Harus butuh bantuan dari throttle dari gas ya Om? Betul. Tips selanjutnya masih di sini kah atau harus ngecek pakai Tips selanjutnya elektronik ya. elektronik? Elektronik sama matic. Oh, sama transmisi berarti? Ya, mobil zaman sekarang kan dikendalikannya full sama elektronik ya. Ha. Otomatis kita akan berhadapan dengan wiring atau kabel. Pengecekan electrical sama software kan agak sulit kalau nggak ada tools. Tapi di case-case tertentu kita bisa cek secara fisik. Kita lihat fisik-fisik si kabel-kabelnya. Oke, Ada- wiringnya ya? Ya, wiring. Ada kupasan kah, ada tidak kah. Terus Hmm. terkadang di beberapa unit mobil soket-soket ini udah
nggak mau lagi ngikat di tempatnya, dia harus kasih bantuan kabel tis. Oh. Berarti kalau ada ikatan kabel tis, berarti ya soketnya sudah there's Bermasalah something wrong ya? gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, itu harus dinotis juga, mengingat harga wiring juga tidak murah gitu. Oh gitu. Nah terus Om, selain itu yang transmisi tadi apa tuh? Kalau transmisi umumnya sih karena keterbatasan kemampuan transmisi ya. Ada beberapa gejala. Yang pertama delay pindah. Normalnya dari gigi 1, 2, 3 itu di antara 2000 sampai 2500. Nah, kalau terjadi anomali, biasanya dia lebih dari 2500 sampai ke 3000 Baru turun dikit? turun ngejeduk, duk. Oke. Ada beberapa juga yang dari gigi tertentu, dari gigi lebih besar langsung turun ke gigi yang ke bawah. Oh. Anomali tersebut ya tergantung kerusakan yang di dalam komponennya apa. Siap. Berarti emang cara paling mudah adalah mobil ini setelah tadi dicek dipsticknya, dicek segala macamnya, langsung dibawa jalan Om ya? Betul. Di kecepatan tertentu, perhatiin kira-kira. Kecepatan tertentu, kemampuannya dia segala macam gitu. Siap, siap. Nah, gigi apa enggak ya? Nah, teman-teman, ini dia final step, final tips Om ya. Ngecek kalau Captiva itu mesinnya layak buat kita beli apa enggak. Betul. Dengan cara pakai alat tadi Om bilang ya, pakai Ya, scanner ini ya. kita pakai scanner dengan memang standarnya Chevrolet. Nah Om, kalau di pasaran Om, di marketplace itu kan banyak yang jual OBD scanner Om ya. Yap. Bisa dicolok ke mobil, langsung kita buka aplikasinya gitu Om ya. Itu seberapa ngaruh tuh Om? Sedikit membantu untuk membaca permukaan. Kenapa kita bilang permukaan? Karena dia nggak bisa detail. Kalau kita bicara komponen itu kan hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir itu ada beberapa komponen di tengahnya kan. Oke. Sementara banyak banget yang part-part yang lewat ke scan-nya dari OBD itu Om ya. Betul, dan sistemnya parsial. Kalau Matic ya Matic sendiri. Kalau kita bicara GDS ya, kalau GDS kan kalau kita scan engine sendiri, transmisi sendiri, sistem pengereman sendiri. Nah, kalau misalkan OBD2 yang di pasaran, itu kebanyakan hanya reading engine. Berarti value-value yang ada di parts lain mesin kurang lebih nggak bisa terbaca Om ya? Kurang lebih sekitar 50% nggak terbaca anomalinya, biasanya ya. Okay. Dan dia biasa hanya permukaan aja, hanya areal engine aja biasanya yang dia baca. Itu pun hanya terbatas, nggak semuanya. Tapi kalau kita pakai yang original, bukan original, standarnya Chevrolet dengan bahasa protokol yang sama, bahasa software yang sama, matching lah istilahnya, kita bisa pantau semuanya. Oke. Mulai dari sistem pengereman, transmisi, semuanya kita bisa pantau dari sini karena dia sifatnya open loader. Nah, Om, berarti teman-teman yang ada di daerah Jabodetabek mungkin ya, kalau butuh bantuan dari Om Hikmat ini untuk men-scan atau untuk mencari tahu mobilnya layak apa enggak buat dibeli, bisa nggak sih Om? Pada periode tertentu kita bisa bantu. Tapi kalau misalkan kita seperti sekarang ya, kita lagi overload, kita paling reschedule ya, mau janjiannya kapan. Oke, dan kira-kira estimasi biayanya berapa tuh buat manggil salah satu kru dari PRM ini untuk datang ke rumah kita atau mungkin ke dealernya berapa tuh? Estimasi sekitar 300 ribuan. 300 ribuan ya? Sekitar 300 ribuan untuk pendampingan. Untuk pendampingan? Dengan wilayah terbatas Jabodetabek lah. Nah terakhir nih Om, kalau teman-teman udah pada punya Captiva, terus mau dirawat, dibantuin sama PRM Motor, datangnya kemana nih Om alamat lengkapnya? Silakan datang ke Jalan Raya Puspitek nomor 64 Pamulang, Tangerang Selatan. Yoi, langsung datang ke Om Hikmatnya, diskusi, kira-kira konsultasi apa yang harus diperbaiki, nanti semuanya bisa dikerjakan di sini Om ya. Betul. Oke, kalau gitu Om Hikmat, terima kasih banyak informasinya nih. Semoga terbantukan teman-teman yang punya Captiva atau mau beli Captiva, dan jangan khawatir nih kalau beli Captiva pastinya layak buat dibeli Om ya. Betul. Oke. Nah, itu dia tadi obrolan kita sama Om Hikmat terkait apa aja yang perlu diperhatikan kalau kalian mau beli Chevrolet Captiva diesel. Menurut kalian, kira-kira ada tips lain nggak? Terus, tulis juga di kolom komentar di bawah, kira-kira next kita harus cari tips mobil apa lagi. Tulis di komentar di bawah ya. Dan abis komen, jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, di like dan juga share ke teman-teman kalian yang mau beli mobil Captiva. Supaya mereka tahu tuh informasinya. Dan juga, subscribe tuh channel Persbuku Otomotif supaya kalian tahu informasi terbaru dari dunia otomotif. Gue pamit. Ciao.